12 hal yang mungkin tidak kamu ketahui tentang Squid Game. Squid Game dari Netflix adalah sensasi internasional yang membuat pemirsa semakin lapar akan tontonan. Inilah 12 hal yang mungkin belum kamu ketahui. Yang pertama, nomor telepon asli. Di awal Squid Game, setiap pemain menerima kartu misterius dengan nomor telepon di bagian belakang, undangan ke permainan. Tim produksi membuat kesalahan dengan menghilangkan 3 digit pertama dari angka tersebut, bukan 4 tengah atau 4 akhir. Untuk nomor telepon di Korea, kalau 8 digit terakhir ditekan tanpa kode area, panggilan tetap dapat tersambung jika penelepon berada di area tersebut. Jadi, tidak mengherankan kalau pemilik nomor telepon Squid Game yang sebenarnya telah menerima teks dan panggilan yang tidak diinginkan tanpa henti. Masalahnya, dia tidak bisa mengganti nomornya, itu terkait dengan bisnisnya. Yang kedua, boneka pembunuh yang menakutkan ini juga nyata. Di episode 1, boneka ini memusnahkan pemain selama pertandingan Red Light Green Light. Sebenarnya, boneka itu milik sebuah desa di Kabupaten Jincheon di Chungcheongbuk-do. Kamu dapat mengunjunginya di pintu masuk museum kereta kuda bernama Machaland, kalau kamu berani. 3 aktor yang berbeda, yang seharusnya memerankan Abdul Ali. Ali yang diperankan oleh Anupan Tripati menjadi salah satu karakter yang paling dicintai di Squid Game. Sikap tidak mementingkan diri sendiri dan kesetiaannya bertentangan langsung dengan sifat haus darah dalam Squid Game. Awalnya, peran itu ditunjukkan untuk aktor Filipina Carlo Aquino. Pada saat syuting, ia tidak dapat memasuki Korea karena pembatasan perjalanan untuk COVID-19. 4. Squid Game hampir tidak terjadi. Selama wawancara, sutradara Hwang Dong-hyuk mengungkapkan bahwa Squid Game lahir pada tahun 2009, tapi mengalami hambatan dan penolakan selama 1 dekade sebelum dapat dibuat. Kita mendengar bahwa serial itu terlalu aneh dan tidak realistis. Kami ditolak oleh semua calon investor dan aktor, kata Hwang Dong-hyuk. Selama bertahun-tahun, dunia berubah dan perubahan itu membuka pintu bagi Squid Game. Tapi, 10 tahun kemudian, OTT muncul dan kesenjangan antara si kaya dan si miskin mulai semakin besar. Ide sukses dengan uang cepat juga menjadi lebih ideal. Perpaduan kecanduan dan sinergi yang tercipta antara keduanya membuat produksi ini menjadi hidup, kata Hwang Dong-hyuk. 5. Kebenaran buruk di balik peti mati yang cantik. Dalam sebuah wawancara, direktur seni Squid Game, Chae Kyung-sun ditanya, apa arti peti mati yang dibungkus kado? Estetika peti mati kekanak-kanakan cocok dengan tema permainan masa kecil, tapi maknanya jauh lebih dalam. Saya pikir, saya fokus pada pikiran orang yang datang dengan permainan. Saya membayangkan dia akan berpikir dia memberi para kontestan kesempatan seolah-olah dia adalah dewa. Ini adalah hadiah saya untuk Anda. Bahkan tubuhmu yang dibuang ke insinerator adalah menunjukkan belas kasihanku, kata Chae Kyung-sun. Yang keenam, kostumnya hampir sama sekali berbeda. Permainan diatur oleh pekerja bertopeng, tentara dengan jumpsuit merah. Tampilan ikonik ini pasti akan populer di Halloween, tapi hampir tidak ada. Sutradara Hwang Dong-hyuk awalnya ingin mendandani para pekerja seperti pramuka, tapi tampilan ini tidak memberikan cukup anonimitas. Awalnya, saya menginginkan pakaian seperti pramuka, tapi itu menunjukkan sosok pria terlalu baik. Itu tidak benar-benar membuat mereka terlihat seperti semut di koloni semut. Mereka harus menutup seluruh tubuh mereka, dan pilihan terbaik untuk merahasiakannya adalah jumpsuit. Dengan hoodie juga, karena mereka perlu menutupi wajah mereka, kata Hwang Dong-hyuk. Topeng melewati beberapa desain ulang yang mencakup binatang dan beberapa hal yang aneh lainnya. 7. Jennie Blackpink menjadi cameo. Tapi tidak seperti yang kamu harapkan, namanya muncul di kredit acara. Special thanks, nama Jennie disorot dengan warna kuning. Jennie menerima teriakan karena mendukung pertunjukan selama produksi. Dia mengirim truk makanan ringan untuk temannya, aktris Squid Game Jung Ho-yeon, untuk dibagikan dengan para pemain. Jennie menulis, aktor, kru produksi, staf semuanya, tolong jaga Sebyok Uni dengan baik. Yang ke-8, patung-patung itu adalah orang sungguhan. Inilah berapa banyak mereka dibayar. Di ruang VIP, para model dipajang sebagai patung hidup yang dilapisi cat body. Seorang YouTuber yang ditawari peran patung yang dia tolak mengungkapkan berapa banyak uang yang akan dia hasilkan. Selain akomodasi lengkap, makanan, dan layanan penjemputan, perekrut menawarkan untuk membayar 5.000 won atau 4.243 US dollar untuk 3 hari kerja.
9. Telur Paskah. Di awal pertunjukan ada adegan yang memberikan semua permainan melalui ilustrasi di dinding. Apakah kamu sadar? 10. Merah atau biru, sutradara Squid Game mengakhiri semua teori dengan game Dakji. Ketika Gang Yo bertemu dengan Song Gi-hun, dia menantangnya ke permainan tradisional Korea. Permainan Dakji melibatkan meletakkan ubin kertas terlipat di tanah untuk mencoba membalikkan dengan melemparkan ubin lain ke sana. Di Squid Game, satu ubin berwarna merah dan satu berwarna biru. Song Gi-hun memilih warna biru. Para pekerja Squid Game yang menjaga agar para pemain tetap dalam antrian punya jumpsuit merah yang cocok dengan ubin merah. Para pemain punya baju olahraga hijau yang bisa merujuk pada ubin biru. Apakah itu berarti orang yang memilih ubin merah akan menjadi pekerja dan orang yang memilih ubin biru menjadi pemain? Saya tahu ada banyak teori yang terjadi tentang salesman, kata Hwang Dong-hyuk. Pemirsa ini jelas lebih kreatif daripada saya. Dia melanjutkan untuk menjelaskan arti sebenarnya di balik ubin. Warna-warna tersebut berasal dari legenda urban tentang hantu toilet yang menawarkan tisu toilet berwarna merah atau biru. Ini pertanyaan jebakan. Kedua pilihan itu mengarah pada kematian yang menyakitkan. Dalam beberapa versi, orang tersebut dicekik kalau memilih warna biru atau ditikam kalau memilih warna merah. Sepanjang Squid Game, para pemain menghubungkan situasi yang sama mustahilnya di mana peluang menumpuk melawan mereka dan semua jalan menuju kematian. Dengan cara itu, merah dan biru adalah pilihan yang sempurna untuk Dakji. 11. Apakah ada musim 2? Sutradara acara menghabiskan banyak energi saat menulis seri dan dia tidak terlalu bersemangat untuk mengulangi prosesnya. Di hari awal-awal saya akan minum setengah botol soju untuk membuat jus kreatif mengalir. Saya tidak bisa melakukannya lagi. Menulis Squid Game lebih sulit dari biasanya bagi saya, karena itu adalah serial, bukan film. Butuh waktu 6 bulan bagi saya untuk menulis dan menulis ulang episode pertama. Kemudian saya berkonsultasi secara lisan dengan teman-teman dan mengambil pertunjukan untuk perbaikan melalui pitching saya sendiri dari tanggapan mereka, kata Hwang Dong-hyuk. Konon, dia akan bersedia mengembangkan musim kedua jika dia punya tim direktur yang mendukungnya. Saya tidak punya rencana yang berkembang dengan baik untuk Squid Game 2. Cukup melelahkan hanya dengan memikirkannya, tapi jika saya melakukannya, saya pasti tidak akan melakukannya sendiri. Saya akan mempertimbangkan untuk menggunakan ruang penulis dan menginginkan banyak sutradara berpengalaman, kata Hwang Dong-hyuk. 12. Misteri rambut merah, Squid Game telah terpecahkan. Squid Game berakhir dengan banyak pertanyaan. Siapa penjualnya? Apakah Hwang Joon-ho selamat? Ada apa dengan makeover Song Gi-hun? Dalam wawancara baru dengan Cho Sop-ilbo, sutradara Hwang Dong-hyuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Song Gi-hun selamat dari pertandingan terakhir, memenangkan hadiah uang dan kembali ke dunia nyata. Pada tahun berikutnya ia menolak untuk menghabiskan uang dan berjuang untuk keberadaannya pasca permainannya. Tapi, setelah bersatu kembali dengan pria yang bertanggung jawab atas permainan tersebut, Song Gi-hun membuat perubahan besar dalam hidupnya dan rambutnya. Kenapa dia mewarnai dengan warna merah? Beberapa penggemar percaya dia berencana untuk masuk kembali ke permainan sebagai pekerja. Yang lain berpikir, pekerjaan pewarna mungkin ada hubungannya dengan permainan penjual. Bagaimana jika Gi-hun memilih warna merah untuk mengingatkan dirinya untuk pertumbuhan darah dalam game atau untuk menunjukkan balas dendamnya? Tapi, transformasi Gi-hun terinspirasi oleh kehidupan nyata sang sutradara. Saya hidup sebagai Gi-hun untuk sementara waktu saat menulis dan syuting serial ini. Idenya datang kepada saya selama syuting. Setelah kematian Il-nam, Gi-hun mencoba untuk kembali normal, tapi apakah itu mungkin untuk kembali ke diri Anda sebelum pertandingan? Kalau saya adalah Gi-hun, apa yang saya pikirkan saat duduk di penata rambut? Saya pikir saya akan melakukan sesuatu yang tidak akan pernah saya lakukan jika itu adalah diri saya yang normal. Itu karena Gi-hun berbeda sekarang. Lalu, pemikiran hal tergila apa yang bisa dilakukan? Aku memilih rambut merah. Ini seperti kemarahan Gi-hun, kata Hwang Dong-hyuk. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.